Cerita dimulai pada pagi hari di Sukamaju, sebuah kota kecil yang dipenuhi oleh rumah-rumah sederhana dan jalanan sempit. Udara pagi terasa segar, meskipun suara kendaraan bermotor dan aktivitas pasar sudah mulai ramai. Raka berdiri di depan cermin di kamarnya yang kecil, membetulkan kerah kemejanya yang sedikit kusut. Dia menghela napas panjang sebelum mengambil tas ransel tua dan keluar dari rumahnya. Di dapur, Bu Siti, ibunya, sedang menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dengan telur mata sapi. Bu Siti adalah seorang wanita parubaya yang keras namun penuh kasih sayang. Dia seringkali melontarkan komentar pedas kepada Raka, tapi itu semua datang dari kekhawatirannya sebagai seorang ibu. "Kamu nggak malu pakai kemeja kayak gitu? Kerjaan aja masih magang, masa depan nggak jelas," kata Bu Siti tanpa menoleh, sambil mengaduk nasi goreng di wajan. Raka hanya tersenyum tipis, mencoba tidak memedulikan sindiran ibunya. Dia tahu bahwa Bu Siti hanya ingin yang terbaik untuknya, tapi tekanan seperti ini seringkali membuatnya merasa tertekan. "Bu, aku udah bilang berkali-kali, aku lagi kerja keras buat sesuatu yang besar. Sabar aja dulu," jawab Raka dengan nada tenang, meski ada sedikit getir dalam suaranya. Bu Siti mendengus pelan, lalu meletakkan piring nasi goreng di meja. "Besar apa? Kamu cuma bisa omong doang. Anak tetangga sebelah udah bisa beli mobil, kamu masih naik motor butut." Raka hanya diam, menikmati sarapannya tanpa berkomentar lebih lanjut. Di benaknya, dia tahu bahwa ibunya tidak sepenuhnya salah. Namun, dia juga tahu bahwa dia sedang bekerja keras di balik layar untuk sesuatu yang besar, sesuatu yang belum siap dia ungkapkan. Setelah sarapan, Raka mengenakan helm motornya dan berangkat ke kantor. Motor bebek tuanya mengeluarkan suara berisik saat dia melintasi jalan-jalan kecil menuju pusat kota. Sepanjang perjalanan, dia melihat orang-orang di sekitarnya, para pekerja kantoran dengan pakaian rapi, pengemudi ojek online yang sibuk mencari penumpang, dan ibu-ibu yang menjajakan dagangan di pinggir jalan. Saat berhenti di lampu merah, Raka melihat sebuah billboard besar yang menampilkan iklan aplikasi pesan antar makanan populer. Iklan itu membuatnya tersenyum kecil, karena dia sedang mengembangkan aplikasi serupa, tapi dengan fitur unik yang belum pernah ada di pasaran. Dia membayangkan betapa hebatnya jika suatu hari aplikasinya juga bisa tampil di billboard seperti itu. Namun, pikiran itu segera lenyap ketika dia mendengar klakson keras dari belakang. Sebuah mobil mewah melaju cepat melewatinya, dan pengemudinya, seorang pria muda dengan kacamata hitam, melirik Raka dengan tatapan merendahkan. Tatapan itu membuat Raka merasa kecil, tapi dia mencoba mengabaikannya. Raka bekerja di sebuah perusahaan teknologi kecil bernama Teknova, yang berlokasi di sebuah gedung tua di tengah kota. Kantor ini sederhana, dengan beberapa meja kerja dan komputer tua yang sering macet. Rekan-rekan kerjanya adalah orang-orang biasa yang juga sedang berjuang dalam karir mereka. Saat Raka masuk, dia disambut oleh Pak Darmo, bosnya yang ramah tapi tegas. "Pagi, Raka. Ada proyek baru buatmu hari ini," kata Pak Darmo sambil memberikan dokumen. Raka tersenyum dan mengangguk. Meskipun pekerjaannya di sini tidak glamor, dia selalu melakukannya dengan sepenuh hati. Setelah jam kerja selesai, dia biasanya pulang ke rumah dan langsung bekerja pada proyek rahasia miliknya, aplikasi yang dia yakini akan mengubah hidupnya. Sore harinya, Raka menerima pesan WhatsApp dari Dika, teman lamanya dari sekolah. Pesan itu berisi undangan untuk reuni sekolah dasar akhir pekan ini. Dika menulis dengan nada santai, "It's gengs, kita reunian Sabtu malam. Jangan lupa datang ya, biar nggak ketinggalan update kesuksesan kita semua." Raka membaca pesan itu dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa acara ini akan menjadi ajang pamer bagi teman-temannya yang sudah sukses. Namun, dia juga ingin hadir untuk membuktikan bahwa dia tidak takut menghadapi mereka. Dia membalas singkat, "Siap, bro. Aku pasti datang." Raka duduk di kursi depan laptopnya malam itu, mengerjakan aplikasi yang sedang ia kembangkan. Wajahnya tampak fokus, meskipun ada bayang-bayang kelelahan di matanya. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak mudah, tapi dia percaya bahwa suatu hari nanti, semua usahanya akan terbayar. Di sudut layar laptopnya, ada sebuah catatan kecil yang dia tulis sendiri. Tidak ada yang bisa meremehkan impian seseorang. Teruslah bergerak maju, Raka.
Hari itu dimulai seperti biasa di rumah Raka. Bu Siti sedang menonton televisi di ruang tamu sambil mengupas bawang. Di layar televisi, ada acara talk show yang menampilkan seorang pengusaha muda sukses bernama Aditya Pratama. Pembawa acara memuji Aditya karena berhasil membangun startup teknologi dari nol hingga menjadi perusahaan bernilai triliunan rupiah. Bu Siti menggeleng-geleng kepala sambil berkomentar keras, "Lihat tuh, anak orang bisa sukses gede. Kamu masih kerja magang aja. Masa depan kamu kayak gimana sih, Raka?" Raka yang sedang duduk di meja makan, membaca artikel di laptopnya, hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Dia sudah terbiasa dengan komentar seperti itu dari ibunya. Meski begitu, kata-kata Bu Siti tetap meninggalkan bekas di hatinya. Dia mencoba fokus pada artikel yang sedang dibacanya tentang tren teknologi terbaru dan potensi aplikasi berbasis AI. Artikel itu memberikan inspirasi baru untuk proyek rahasianya. Namun, pikirannya terus kembali ke sindiran ibunya. "Mungkin suatu hari aku bisa jadi seperti Aditya," gumamnya pelan. Bu Siti mendengar gumaman itu dan langsung menyela, "Jangan cuma ngimpi doang, Nak. Kerja keras itu penting, tapi kamu juga harus punya strategi. Jangan cuma ngandelin ide-ide gila kayak bikin aplikasi gitu." Raka akhirnya angkat bicara, meski dengan nada tenang. "Bu, aku nggak cuma ngimpi. Aplikasi yang aku kerjain ini beda dari yang lain. Nanti ibu bakal lihat sendiri hasilnya." Bu Siti hanya menghela napas panjang, lalu melanjutkan mengupas bawang. Dia tidak percaya sepenuhnya pada janji-janji Raka, tapi dia tahu bahwa anaknya memiliki semangat yang kuat. Setelah sarapan, Raka membuka WhatsApp dan melihat pesan baru dari grup alumni sekolah dasarnya, Geng SD Sukamaju Forever. Grup ini dipenuhi oleh teman-teman lamanya, termasuk Dika, Nisa, dan Fajar. Seperti biasa, percakapan di grup ini seringkali berupa pamer pencapaian. Dika memposting foto dirinya sedang berdiri di depan mobil sport mewahnya dengan caption, "Who says money can buy happiness?" Nisa, yang sekarang menjadi influencer terkenal, membalas dengan emoji tertawa. "Waduh, Dika MAH udah level atas. Gue masih ngerahin konten buat brand aja masih deg-degan." Fajar, seorang dokter spesialis, ikut berkomentar, "Kalian MAH enak, kerjaan udah mapan. Gue masih mikirin biaya operasi pasien tiap hari." Raka hanya membaca percakapan itu tanpa berkomentar. Dia merasa seperti ikan kecil di lautan besar, dikelilingi oleh hiu-hiu yang tampak begitu perkasa. Namun, dia tidak ingin terjebak dalam perasaan rendah diri. Dia tahu bahwa perjuangannya akan membuahkan hasil suatu hari nanti. Tiba-tiba, Dika mengirim pesan pribadi kepada Raka. Lo dateng kan Sabtu malam? Jangan lupa ya, gengs kita bakal reunian di resto baru di pusat kota. Ada diskon 50% buat kita-kita wajah dengan air mata bahagia, wajah dengan air mata bahagia." Raka membalas singkat, "Siap bro, aku pasti dateng." Namun, dalam hati, dia merasa cemas. Dia tahu bahwa acara reuni ini akan menjadi ajang pamer bagi teman-temannya, dan dia belum siap menghadapi semua itu. Setelah seharian bekerja di Teknova, Raka pulang ke rumah dan langsung menuju kamarnya. Dia menyalakan laptopnya dan mulai bekerja pada aplikasi rahasianya. Layar laptopnya dipenuhi oleh kode-kode pemrograman yang rumit, serta sketsa desain antarmuka aplikasi. Aplikasi ini adalah inovasi yang belum pernah ada di pasaran. Konsepnya adalah platform multifungsi yang menggabungkan layanan pesan antar makanan, transportasi online, dan marketplace dalam satu aplikasi. Yang membuatnya unik adalah fitur AI yang dapat memprediksi kebutuhan pengguna berdasarkan pola perilaku mereka. Raka memandangi layar laptopnya dengan ekspresi serius. Dia tahu bahwa aplikasi ini memiliki potensi besar, tapi dia juga sadar bahwa butuh waktu dan usaha lebih untuk menyempurnakannya. Dia menghela napas panjang, lalu melanjutkan pekerjaannya hingga larut malam. Di tengah malam, saat dia sedang istirahat sejenak, teleponnya berdering. Panggilan masuk dari Mas Andi, seorang teman lamanya yang bekerja sebagai investor muda. Mas Andi adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui tentang proyek rahasia Raka. "Bro, gimana progres aplikasimu?" tanya Mas Andi langsung setelah Raka mengangkat telepon. "Lagi di tahap akhir, Mas. Tapi masih ada beberapa bug yang harus diperbaiki,"
jawab Raka. Mas Andi terdengar antusias. Bagus banget, bro. Aku udah kasih preview ke beberapa investor, mereka tertarik banget. Kalau aplikasimu jadi, ini bisa jadi sesuatu yang besar. Raka tersenyum kecil mendengar kabar itu. Namun, dia juga merasa tegang. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan emas, tapi dia juga sadar bahwa tekanan akan semakin besar jika proyek ini benar-benar berhasil. Hari reuni akhirnya tiba. Raka bangun pagi-pagi dan mempersiapkan dirinya dengan hati-hati. Dia memilih kemeja putih polos yang masih terlihat rapi meskipun sudah sedikit lusuh, serta celana hitam sederhana. Dia mencoba tampil lebih baik dari biasanya, meskipun dia tahu bahwa penampilannya tidak akan bisa bersaing dengan teman-temannya yang sukses. Bu Siti melihat Raka berdandan dan berkomentar sinis, "Kamu mau ke acara pentingnya? Jangan sampai malu-maluin keluarga." Raka hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Dia tahu bahwa ibunya khawatir, tapi dia juga merasa bahwa komentar seperti itu hanya menambah beban pikirannya. Setelah sarapan singkat, Raka berangkat ke lokasi reuni menggunakan motornya yang butut. Di perjalanan, dia melewati pusat kota Sukamaju yang ramai. Dia melihat billboard iklan aplikasi pesan antar makanan populer lagi, dan kali ini dia merasa lebih termotivasi. Suatu hari, aku akan ada di sana, gumamnya dalam hati. Acara reuni diadakan di sebuah restoran mewah bernama Skyview Lounge, yang terletak di lantai atas gedung pencakar langit di pusat kota. Saat Raka tiba, dia langsung merasa canggung. Restoran itu dipenuhi oleh dekorasi elegan, dengan lampu kristal dan meja-meja yang tertata rapi. Musik lembut mengalun di latar belakang, menciptakan suasana eksklusif yang jauh dari kehidupan sehari-hari Raka. Teman-temannya sudah hadir lebih dulu. Dika duduk di kursi paling tengah, dengan postur santai yang memancarkan aura percaya diri. Di sebelahnya, Nisa sedang selfie dengan iPhone terbaru, sementara Fajar sibuk bercerita tentang operasi pasien yang baru saja dia tangani. Saat Raka masuk, semua mata tertuju padanya. Dika menyapa dengan nada bercanda, "Waduh, si Raka dateng juga. Wah, motor butut lo parkir di mana?" Beberapa teman lainnya tertawa pelan, meskipun ada beberapa yang hanya tersenyum sopan. Raka mencoba tersenyum dan duduk di kursi kosong yang tersedia. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang sulit, tapi dia mencoba tetap tenang. Selama acara berlangsung, percakapan di meja semakin intens. Teman-teman Raka mulai bercerita tentang pencapaian mereka satu persatu. Dika memamerkan mobil sport barunya, Nisa bercerita tentang jumlah followersnya yang mencapai ratusan ribu, dan Fajar berbicara tentang gaji besar yang dia dapatkan sebagai dokter spesialis. Saat giliran Raka ditanya tentang pekerjaannya, dia hanya menjawab singkat, "Aku masih kerja magang di perusahaan teknologi kecil. Tapi aku juga lagi ngembangin sesuatu sendiri." Dika langsung tertawa keras. "Ngembangin sesuatu? Apa tuh? Aplikasi buat pesan gorengan online?" "Aha." Semua orang di meja ikut tertawa, meskipun ada beberapa yang tampak ragu-ragu. Raka merasa darahnya mendidih, tapi dia mencoba menahan emosi. Dia tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk membela diri. Namun, sindiran tidak berhenti di situ. Salah satu teman lainnya, Yuda, berkomentar, Raka, lo masih ingat waktu sekolah dulu nggak? Lo kan selalu ranking bawah. Kayaknya nggak ada yang berubah ya, hehe." Raka hanya diam, mencoba fokus pada makanannya. Namun, dalam hati, dia merasa terluka. Semua kata-kata itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Saat acara hampir usai, Dika meminta semua orang untuk berfoto bersama. Raka berdiri di barisan belakang, mencoba menghindari sorotan. Namun, saat foto diambil, Dika tiba-tiba berkata keras, Raka, lo senyum dong. Biar lo kelihatan sukses dikit, walaupun cuma di foto aja." Komentar itu menjadi pemicu bagi Raka. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus diam. Dengan suara tenang tapi tegas, dia berkata, "Kalian mungkin gak percaya sama aku sekarang. Tapi tunggu aja, suatu hari kalian bakal lihat sendiri gimana aku bisa bikin kejutan." Semua orang terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Mereka menganggap komentar Raka hanya lelucon belaka. Namun, di balik senyum sinis mereka, Raka merasa api semangatnya menyala lebih kuat. Setelah acara selesai, Raka pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk.
Dia merasa marah, sedih, tapi juga termotivasi. Di kamarnya, dia membuka laptopnya dan melanjutkan pekerjaan pada aplikasinya. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan diri kepada dunia. Di sudut layar, ada catatan kecil yang dia tulis sendiri. Mereka boleh meremehkan aku sekarang. Tapi aku akan membuktikan bahwa aku bisa lebih dari ini. Setelah acara reuni yang memalukan, Raka pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Dia merasa marah, sedih, tapi juga termotivasi. Di kamarnya, dia duduk di depan laptop dan melanjutkan pekerjaan pada aplikasinya. Namun, kali ini dia tidak bisa fokus sepenuhnya. Kata-kata sindiran dari teman-temannya terus terngiang di benaknya. Tiba-tiba, suara notifikasi email masuk memecah keheningan malam itu. Raka membuka email tersebut dengan rasa penasaran. Email itu berasal dari sebuah perusahaan investasi global bernama Global Tech Ventures, yang tertarik untuk membeli aplikasi yang sedang ia kembangkan. Judul emailnya cukup sederhana. Penawaran kerjasama Global Tech Ventures. Raka membaca isi email dengan hati-hati. Dalam email tersebut, mereka menjelaskan bahwa setelah melakukan analisis mendalam, mereka tertarik untuk mengakuisisi aplikasi Raka dengan nilai yang sangat fantastis. Mereka juga menyertakan bukti transfer uang senilai 1 triliun rupiah sebagai tanda keseriusan mereka untuk bekerja sama. Raka terkejut bukan main. Dia tidak pernah membayangkan bahwa aplikasi sederhananya bisa bernilai sebesar itu. Dia membaca ulang email tersebut berkali-kali, memastikan bahwa ini bukanlah mimpi atau hoax. Setelah beberapa saat mencerna informasi tersebut, Raka merasa perasaannya bercampur antara gembira, takjub, dan cemas. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Namun, di sisi lain, dia juga merasa dilema. Haruskah aku langsung memberitahu keluarga dan teman-temanku? Gumamnya dalam hati. Dia tahu bahwa pengumuman seperti ini bisa membuat orang-orang di sekitarnya merasa malu karena telah meremehkannya. Tapi dia juga khawatir jika dia terlalu gegabah, hal ini bisa memicu masalah baru. Sementara itu, pikiran tentang kata-kata sindiran dari teman-temannya di acara reuni semakin menguatkan tekadnya. Dia ingin membuktikan kepada dunia bahwa dia bukanlah orang yang gagal seperti yang mereka pikirkan. Untuk meminta pendapat, Raka memutuskan untuk menelepon Mas Andi, teman lamanya yang bekerja sebagai investor muda. Setelah beberapa dering, Mas Andi mengangkat telepon. "Bro, ada apa? Kok telepon malam-malam gini?" tanya Mas Andi dengan nada santai. "Aku dapat email dari Global Tech Ventures. Mereka mau kerjasama dan udah ngirim bukti transfer 1 triliun rupiah, kata Raka dengan nada yang masih terdengar tak percaya. Mas Andi terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada serius, "Waduh, bro, ini emang sesuatu yang gede banget. Kamu yakin ini bukan hoax?" "Aku udah cek, kayaknya asli. Mereka bahkan kasih detail akun ban mereka," jawab Raka. Mas Andi terdengar antusias. "Ini kesempatan emas, bro. Tapi jangan buru-buru umumin ini ke orang lain. Fokus dulu urusin legalitas dan dokumen-dokumen resmi. Baru setelah semuanya aman, kamu bisa kasih tahu siapa aja." Raka mengangguk meski Mas Andi tidak bisa melihatnya. "Ok, aku bakal hati-hati." Setelah menutup telepon dengan Mas Andi, Raka duduk diam di kursi mejanya, memandangi layar laptopnya yang masih menampilkan email dari Global Tech Ventures. Dia merasa bahwa ini adalah titik balik dalam hidupnya. Dia tidak lagi hanya seorang pemuda biasa yang diremehkan oleh orang-orang di sekitarnya. Dia membuka jendela kamarnya dan melihat langit malam yang gelap namun dipenuhi bintang-bintang. Salah satu bintang tampak bersinar lebih terang dari yang lain. Raka tersenyum kecil, lalu berbisik pelan, "Ini baru permulaan." Dia memutuskan untuk tidak langsung mengumumkan kesuksesannya kepada keluarga dan teman-temannya. Dia ingin menyelesaikan proses kerjasama dengan Global Tech Ventures terlebih dahulu, memastikan bahwa semuanya berjalan lancar tanpa kendala. Namun, dia juga sudah mulai merencanakan cara untuk membuktikan diri kepada orang-orang yang selama ini meremehkannya. Dia tahu bahwa momen itu akan datang, dan dia ingin memastikan bahwa semua orang akan melihatnya dengan mata yang berbeda. Pagi itu, suasana di rumah Raka terasa lebih tegang dari biasanya. Bu Siti sedang menonton acara televisi tentang anak muda sukses yang berhasil menjadi pengusaha besar. Dia melirik Raka dengan tatapan penuh sindiran.
Kamu nggak pernah bisa kayak mereka, kata Bu Siti tanpa basa-basi. Anak tetangga sebelah udah bisa beli mobil baru. Kamu? Masih sibuk ngitung uang recehan. Raka hanya tersenyum tipis, meskipun dalam hati dia merasa geram. Dia tahu bahwa ibunya tidak tahu apa yang sedang terjadi di balik layar, penawaran triliunan dari Global Tech Ventures dan aplikasi yang sedang ia kembangkan. Namun, dia juga tahu bahwa ini bukan saatnya untuk memberitahunya. Aku lagi kerja keras buat sesuatu yang besar, Bu. Sabar aja dulu, jawab Raka dengan nada tenang, meski ada getir dalam suaranya. Bu Siti menggeleng-geleng kepala. Sabar? Kamu udah sabar bertahun-tahun, tapi hasilnya apa? Nggak ada kemajuan sama sekali. Raka mencoba menahan emosi. Dia tahu bahwa ibunya hanya khawatir, tapi tekanan seperti ini seringkali membuatnya merasa tertekan. Dia memutuskan untuk tidak meladeni komentar ibunya dan langsung berangkat ke kantor. Setelah sampai di kantor, Raka membuka ponselnya dan melihat postingan baru dari grup WhatsApp alumni sekolah dasarnya, Geng SD Sukamaju Forever. Seperti biasa, percakapan di grup ini dipenuhi oleh pamer pencapaian. Dika memposting foto dirinya sedang berdiri di depan gedung perkantoran mewah dengan caption, "Hidup itu soal strategi, bukan cuma kerja keras doang. Gue udah di level atas, lo di mana?" Nisa, influencer terkenal, membalas dengan emoji tertawa. "Waduh, Dika MAH emang top Marco top. Gue masih mikirin konten buat brand aja udah deg-degan." Fajar ikut berkomentar. "Kalian MAH enak, kerjaan udah mapan. Gue masih mikirin biaya operasi pasien tiap hari." Raka membaca percakapan itu tanpa berkomentar. Dia merasa seperti ikan kecil di lautan besar, dikelilingi oleh hiu-hiu yang tampak begitu perkasa. Namun, kali ini dia tidak merasa rendah diri. Dia tahu bahwa dia memiliki sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Namun, sindiran Dika mulai mengganggu pikirannya. "Di mana aku sekarang?" gumam Raka pelan. Dia tahu bahwa dia harus bersabar, tapi tekanan dari teman-temannya semakin membuatnya ingin segera membuktikan diri. Setelah jam kerja selesai, Raka pulang ke rumah dan langsung menuju kamarnya. Dia membuka laptopnya dan melanjutkan komunikasi dengan Global Tech Ventures. Mereka meminta beberapa dokumen tambahan untuk proses legalitas, termasuk proposal bisnis lengkap dan analisis pasar. Raka bekerja keras hingga larut malam, menyusun dokumen-dokumen tersebut dengan cermat. Dia tahu bahwa ini adalah langkah penting yang tidak boleh dia abaikan. Namun, proses ini juga membuatnya merasa stres karena dia harus memastikan bahwa semuanya sempurna. Di tengah malam, teleponnya berdering. Panggilan masuk dari Mas Andi, yang meminta update tentang progres kerjasama. "Bro, gimana progres dokumennya?" tanya Mas Andi langsung setelah Raka mengangkat telepon. "Lagi di tahap finalisasi, Mas. Tapi ada beberapa detail yang harus aku perbaiki lagi," jawab Raka. Mas Andi terdengar antusias. "Bagus banget, bro. Aku udah kasih preview ke beberapa investor lain, mereka tertarik banget. Kalau dokumen ini kelar, ini bisa jadi sesuatu yang besar." Raka tersenyum kecil mendengar kabar itu. Namun, dia juga merasa tegang. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan emas, tapi dia juga sadar bahwa tekanan akan semakin besar jika proyek ini benar-benar berhasil. Saat Raka sedang istirahat sejenak, teleponnya berdering lagi. Kali ini, panggilan masuk dari Dika. Awalnya, Raka ragu untuk menjawab, tapi akhirnya dia mengangkat telepon. Bro, gimana kabar? Masih kerja magang aja?" tanya Dika dengan nada bercanda. Raka mencoba tetap tenang. "Lagi sibuk ngurus proyek pribadi, bro. Nanti lo bakal lihat sendiri hasilnya." Dika tertawa keras. "Proyek pribadi? Apa tuh? Aplikasi buat pesan gorengan online? Haha?" Raka merasa darahnya mendidih, tapi dia mencoba menahan emosi. "Lo nggak usah meremehkan dulu, bro. Nanti lo bakal tahu sendiri." Dika terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada sinis, "Ya udah, kita lihat aja nanti. Semoga lo nggak cuma omong doang." Setelah menutup telepon, Raka merasa dilema. Di satu sisi, dia ingin langsung membuktikan diri kepada Dika dan teman-temannya. Tapi di sisi lain, dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk gegabah.
Dia harus memastikan bahwa semuanya sudah siap sebelum mengumumkan kesuksesannya. Raka yang masih duduk di depan laptopnya, memandangi layar dengan tatapan penuh tekad. Di sudut layar, ada catatan kecil yang dia tulis sendiri. Mereka boleh meremehkan aku sekarang. Tapi aku akan membuktikan bahwa aku bisa lebih dari ini. Di luar jendela, angin malam berhembus pelan, membawa harapan baru bagi Raka. Dia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, tapi dia siap untuk menghadapi tantangan apapun yang akan datang. Setelah beberapa minggu bekerja keras menyelesaikan dokumen-dokumen kerjasama dengan Global Tech Ventures, Raka akhirnya menerima kabar resmi bahwa semua proses telah selesai. Aplikasi buatannya telah diakuisisi dengan nilai fantastis, 1 triliun rupiah. Ini adalah momen yang dia tunggu-tunggu. Namun, Raka tidak ingin hanya sekadar menikmati kesuksesan ini sendirian. Dia memutuskan untuk mengadakan acara makan malam di sebuah restoran mewah untuk mengundang keluarganya dan teman-teman lamanya, termasuk Dika, Nisa, dan Fajar. Dia ingin membuktikan kepada mereka bahwa dia bukanlah orang gagal seperti yang mereka pikirkan. Raka memesan tempat di Skyview Lounge, restoran yang sama dengan acara reuni sebelumnya. Dia tahu bahwa ini adalah cara terbaik untuk membuat pengumuman besar di depan orang-orang yang selama ini meremehkannya. Saat mengatur acara, dia sempat berbicara dengan Mas Andi melalui telepon. "Bro, aku udah siapin semuanya. Aku mau bikin kejutan buat orang-orang yang selama ini ngeremehin aku," kata Raka. Mas Andi menjawab dengan nada serius, "Bagus banget, bro. Tapi ingat, jangan terlalu emosional. Tetap tenang dan profesional." Raka mengangguk meski Mas Andi tidak bisa melihatnya. "Oke, aku bakal hati-hati." Malam itu, Skyview Lounge tampak lebih megah dari biasanya. Lampu kristal berkilauan, musik lembut mengalun di latar belakang, dan meja-meja tertata rapi dengan dekorasi elegan. Raka berdiri di pintu masuk, menyambut para tamunya satu persatu. Bu Siti datang pertama kali, mengenakan kebaya sederhana tapi rapi. Dia tampak bingung karena tidak tahu apa alasan Raka mengadakan acara seperti ini. "Kamu ngapain ngadain acara gini? Ada apa sih, Nak?" tanya Bu Siti dengan nada penasaran. Raka hanya tersenyum tanpa menjawab. "Nanti ibu bakal tahu sendiri." Teman-teman lamanya mulai berdatangan satu persatu. Dika datang dengan gaya flamboyan, mengenakan setelan jas mahal. Nisa tampil glamor dengan gaun desainer terkenal, sementara Fajar terlihat rapi dengan kemeja formal. Semua orang tampak heran dengan acara ini, karena mereka tahu bahwa Raka jarang sekali mengadakan acara seperti ini. Dika langsung berkomentar sinis saat melihat dekorasi mewah di restoran itu. "Waduh, lo ngadain acara gini cuma buat pamer motor butut lo ya?" katanya sambil tertawa. Raka hanya tersenyum tipis, menyimpan amarahnya untuk saat yang tepat. Setelah semua tamu duduk, Raka berdiri di tengah ruangan dan meminta perhatian. Semua mata tertuju padanya, termasuk Bu Siti yang tampak cemas. "Terima kasih semuanya sudah datang malam ini," kata Raka dengan suara tenang tapi tegas. "Aku ngumpulin kalian di sini karena ada sesuatu yang ingin aku bagi." Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Aku tahu bahwa selama ini banyak dari kalian yang meremehkanku. Ibu, teman-teman, bahkan tetangga, sering bilang aku nggak punya masa depan. Tapi malam ini, aku ingin membuktikan bahwa kalian salah." Raka kemudian mengeluarkan printout email dari Global Tech Ventures dan bukti transfer uang senilai 1 triliun rupiah. Dia menunjukkannya kepada semua orang di ruangan itu. "Inilah aplikasi yang aku kerjain selama ini. Aku berhasil menjualnya ke perusahaan investasi global dengan nilai 1 triliun rupiah. Ini bukan soal balas dendam, tapi tentang membuktikan bahwa tidak ada yang boleh meremehkan potensi seseorang." Semua orang terdiam. Mata Bu Siti berkaca-kaca, sementara Dika, Nisa, dan Fajar tampak terkejut. Beberapa detik kemudian, suasana hening pecah oleh gumaman tak percaya dari para tamu. Bu Siti langsung berdiri dan memeluk Raka erat-erat. "Maafin Ibu, Nak. Ibu nggak pernah tahu kalau kamu bisa jadi sehebat ini," katanya dengan suara bergetar. Raka membalas pelukan ibunya dengan lembut. "Ibu nggak perlu minta maaf. Ini cuma awal dari perjalanan aku." Sementara itu, Dika tampak malu dan canggung. Dia mencoba berkomentar, Bro, aku nggak nyangka lo bisa segede ini."
Maaf ya kalau dulu aku suka ngomong kasar. Raka hanya tersenyum. Nggak apa-apa, bro. Ini bukan soal dendam. Ini tentang pembuktian diri. Nisa dan Fajar juga ikut meminta maaf secara diam-diam. Nisa bahkan memposting foto Raka di Instagramnya dengan caption, "Selamat buat sahabat SD-ku Raka Official yang udah sukses besar. Bangga banget sama lo." Beberapa hari setelah acara makan malam di Skyview Lounge, suasana di rumah Raka mulai berubah drastis. Bu Siti, yang selama ini sering menyindir Raka karena tidak punya masa depan, kini menjadi sosok yang penuh rasa hormat. Dia bahkan mulai meminta maaf atas semua perlakuannya di masa lalu. "Ibu nggak pernah tahu kalau kamu bisa jadi sehebat ini, Nak," kata Bu Siti suatu pagi saat mereka sarapan bersama. "Ibu bangga banget sama kamu." Raka tersenyum kecil, merasa lega bahwa ibunya akhirnya menghargai usahanya. Namun, dia juga tidak ingin terlalu larut dalam pujian. "Bu, aku cuma ingin ibu tahu kalau kerja keras itu penting. Aku nggak mau hidup kayak orang lain, aku cuma mau buktiin apa yang bisa aku lakuin," jawab Raka dengan nada tenang. Bu Siti mengangguk, lalu melanjutkan, "Ibu ngerti sekarang. Kamu udah berhasil bikin ibu bangga. Sekarang ibu cuma mau lihat kamu bahagia." Setelah pengungkapan di acara makan malam, hubungan Raka dengan teman-temannya juga mulai berubah. Dika, Nisa, dan Fajar mulai mendekati Raka dengan sikap hormat, meskipun ada sedikit rasa canggung di antara mereka. Dika adalah yang pertama mengirim pesan kepada Raka. Bro, maaf ya kalau dulu aku sering ngomong kasar. Aku nggak nyangka lo bisa segede ini." "Salut, Pak." Raka membalas dengan santai. "Nggak apa-apa, bro. Ini bukan soal dendam. Aku cuma pengen nunjukin apa yang bisa aku lakuin." Nisa juga menghubungi Raka lewat Instagram, mengundangnya untuk kolaborasi konten. "Raka, gimana kalau kita bikin konten bareng? Followers aku pasti bakal suka denger cerita sukses kamu." Raka tertawa kecil membaca pesan itu. Meski dia tidak terlalu tertarik pada dunia influencer, dia tetap menjawab dengan sopan. "Oke, aku pikir-pikir dulu ya. Tapi makasih udah nawarin." Fajar, yang biasanya cuek, juga memberikan apresiasi secara langsung saat bertemu Raka di sebuah acara komunitas. "Aku salut sama kamu, bro. Kamu benar-benar buktiin kalau usaha keras itu nggak bohong hasilnya," katanya sambil menjabat tangan Raka erat. Meski demikian, Raka tidak terlalu memedulikan permintaan maaf atau pujian dari teman-temannya. Dia lebih fokus pada langkah-langkah selanjutnya dalam hidupnya. Setelah resmi menandatangani kontrak dengan Global Tech Ventures, Raka mulai merencanakan cara menggunakan kekayaannya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Dia tidak ingin hanya menikmati gaya hidup mewah seperti yang dilakukan banyak orang sukses lainnya. Dia memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan pendidikan bernama Cahaya Masa Depan, yang bertujuan untuk membantu anak-anak kurang mampu di Sukamaju mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Dia tahu betapa sulitnya hidup tanpa pendidikan yang layak, dan dia ingin membantu orang lain agar tidak mengalami hal yang sama. Selain itu, dia juga mulai bekerja sama dengan beberapa komunitas teknologi lokal untuk mengadakan pelatihan coding gratis bagi pemuda-pemudi di daerahnya. Dia ingin memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk belajar keterampilan baru yang bisa mengubah hidup mereka. "Sekarang aku udah di posisi yang lebih baik. Aku harus bantu orang lain yang masih butuh dukungan," gumam Raka sambil menulis rencana program yayasan di laptopnya. Di tengah kesibukannya, Raka seringkali menyempatkan diri untuk duduk di balkon kamarnya, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Dia merenung tentang perjalanan hidupnya, tekanan dari keluarga, sindiran dari teman-teman, hingga momen ketika dia akhirnya membuktikan diri. Dia menyadari bahwa kesuksesan ini bukan hanya tentang uang atau status sosial, tapi tentang keberanian untuk terus maju meskipun banyak orang meremehkannya. Dia juga sadar bahwa perjalanan ini belum selesai, masih banyak hal yang ingin dia capai dalam hidup. Di sudut meja, ada catatan kecil yang dia tulis sendiri. "Kesuksesan bukan tentang seberapa besar pencapaianmu, tapi tentang seberapa besar dampak positif yang bisa kamu berikan kepada orang lain." Beberapa bulan setelah mendirikan Yayasan Pendidikan Cahaya Masa Depan, dampak positif dari inisiatif Raka mulai terlihat. Anak-anak kurang mampu di Sukamaju kini memiliki akses ke pendidikan berkualitas, termasuk pelajaran coding,
teknologi, dan keterampilan lain yang relevan dengan dunia modern. Banyak dari mereka bahkan mulai bercita-cita untuk menjadi pengembang aplikasi atau insinyur teknologi seperti Raka. Raka seringkali mengunjungi yayasan tersebut untuk berbagi pengalaman dan memberikan motivasi kepada para siswa. Dia selalu menekankan bahwa tidak ada yang bisa meremehkan potensi seseorang selama mereka terus bekerja keras dan percaya pada diri sendiri. Kalian gak perlu takut sama kata-kata orang lain, kata Raka dalam salah satu sesi motivasi. Yang penting adalah apa yang kalian lakuin buat diri sendiri. Jangan pernah berhenti belajar dan terus maju, karena masa depan itu milik kalian. Para siswa mendengarkan dengan penuh semangat, beberapa di antaranya bahkan bertanya tentang perjalanan hidup Raka. Dia menjawab dengan jujur dan terbuka, berbagi tentang tekanan yang dia hadapi hingga akhirnya berhasil membuktikan diri. Kesuksesan Raka tidak hanya diakui oleh orang-orang di sekitarnya, tapi juga oleh masyarakat luas. Media lokal mulai meliput kisahnya, dari pemuda biasa yang diremehkan hingga menjadi pengusaha sukses dengan aplikasi bernilai triliunan. Wawancara Raka di televisi dan media online menjadi viral, menginspirasi banyak orang di seluruh negeri. Dalam salah satu wawancara, dia berkata dengan tegas, "Saya nggak ingin orang lain melihat saya sebagai contoh kesuksesan finansial. Saya cuma ingin orang-orang tahu kalau kerja keras, keyakinan, dan keteguhan hati itu nggak pernah bohong hasilnya. Jangan pernah biarkan kata-kata negatif orang lain memadamkan api semangatmu." Pernyataan ini menjadi viral di media sosial, dengan banyak orang membagikan kutipan tersebut sebagai motivasi. Bahkan, beberapa sekolah dan universitas mengundang Raka untuk berbicara di seminar-seminar inspiratif. Secara pribadi, kehidupan Raka juga berubah drastis. Dia membeli rumah baru yang lebih besar untuk ibunya, Bu Siti, serta motor baru yang lebih nyaman untuk dirinya sendiri. Namun, dia tetap menjaga gaya hidupnya tetap sederhana, tidak ada mobil mewah atau barang-barang branded yang berlebihan. Bu Siti kini lebih bangga dan mendukung Raka sepenuhnya. Dia seringkali bercerita kepada tetangga tentang betapa hebatnya anaknya, meskipun dulu dia sering menyindirnya. "Dulu aku sering ngejelekin Raka, tapi sekarang aku malu sendiri. Anakku itu luar biasa. Dia ngajarin aku kalau kesuksesan itu nggak cuma soal uang, tapi soal hati," katanya dengan nada penuh rasa hormat. Raka juga mulai menulis buku tentang perjalanan hidupnya, berjudul "Jangan Pernah Meremehkan Potensi Seseorang". Buku ini kemudian menjadi bestseller nasional, membantu ribuan orang yang merasa direndahkan untuk bangkit dan membuktikan diri. Di akhir cerita, Raka duduk di balkon kamarnya, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Dia merenung tentang perjalanan hidupnya, dari pemuda biasa yang diremehkan hingga menjadi seseorang yang dihormati dan diakui oleh banyak orang. Dia menyadari bahwa kesuksesan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Dia masih memiliki banyak mimpi yang ingin dicapai, termasuk membawa yayasan pendidikannya ke tingkat nasional dan menginspirasi lebih banyak orang. Di sudut meja, ada catatan kecil yang dia tulis sendiri. "Hidup bukan tentang seberapa besar pencapaianmu, tapi tentang seberapa besar kamu bisa mengubah hidup orang lain menjadi lebih baik." Dia tersenyum kecil, lalu berbisik pelan, "Ini baru permulaan." Cerita ditutup dengan Raka yang berdiri di depan gedung yayasan, cahaya masa depan, memandangi anak-anak yang sedang belajar dengan antusias. Mata mereka bersinar penuh harapan, mirip dengan bintang-bintang di langit malam. Angin malam berhembus pelan, membawa harapan baru bagi masa depan. Raka tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, tapi dia siap untuk menghadapi tantangan apapun yang akan datang.